Bakul sate. Kau bakul sate nih kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Selamat datang di Ngajar Ngaji Jaringan. Di segmen ini kali ini kita akan melakukan eksperimen jaringan tingkat tinggi yang hanya dilakukan oleh orang-orang gabut yang tidak akan pernah terfikirkan di benak Anda sebelumnya bahwa kita akan melakukan itu. Mau kerja samanya Le? Rasa meneng, ngomong-ngomong sakarmu. Dan nanti kalau jenengan semuanya punya inspirasi kita habis ini melakukan eksperimen apa, saran di kolom komentar di bawah. Dan di video kali ini kita akan melakukan eksperimen terinspirasi dan terilhami dari provider-provider zaman now, di mana provider-provider tersebut sekarang menjual paket-paket untuk aplikasi tertentu, untuk jam-jam tertentu, ono paketan pocong dan lain macam sebagainya. Jadi jualnya terpisah-pisah. Dan kita sempat untuk merubah kuota semacam itu menjadi kuota yang bisa digunakan untuk semuanya. Dan berhasil, tapi entah sekarang cara itu berhasil atau tidak, kita adopsi logika jaringannya dan kita akan terapkan di eksperimen kali ini. Dan di segmen kali ini kita akan membobol Mikrotik dengan menggunakan OpenWrt. Membobol ini bukan membobol sistem operasi dari Mikrotik, tapi kita lebih membobol ke settingan atau konfigurasi Mikrotiknya. Nah, jadi kita punya topologi semacam ini logika jaringannya. Oke, jadi nanti kita akan melakukan eksperimen dengan RB941. Ini makhluknya. Hoplite ini sangat sudah cukup untuk melakukan eksperimen kita kali ini, RB941 2HND. Jadi nanti si RB941 ini kita akan konfigurasi hanya bisa mengakses aplikasi Shopee saja. Jadi hanya bisa mengakses aplikasi Shopee saja. Semua aplikasi selain Shopee dia tidak akan bisa diakses, entah itu YouTube, browsing, micet, semuanya tidak bisa. Jadi selain Shopee dia tidak bisa karena Shopee ini sudah mewakili semuanya. Sekarang kalau Anda membuka Shopee video, di sana ada cewek-cewek bertank, Anda tidak perlu VPN untuk. Jadi nanti di RB941 2HND ini kita akan setting hanya bisa digunakan untuk membuka Shopee saja. Nah, kemudian saya akan coba melakukan penetration testing, bukan penetration testing sih, lebih ke mengakali sistemnya dengan menggunakan OpenWrt. Jadi ini hanya digunakan untuk Shopee saja. Setelah itu kita akan coba tunnel. Kita akan coba tunnel menggunakan OpenWrt dan yang saya gunakan adalah OpenWrt dari STB HG680p. Cuman di sini gambarnya adalah B860H. Jadi ini softwarenya sudah mengeluarkan WiFi. Nanti kita pakai WiFi-nya untuk mengkonfigurasi. Nanti kita akan coba bareng-bareng teman-teman. Dan di sini dari koneksi Mikrotik RB941 yang hanya bisa digunakan untuk Shopee, kita akan proses di OpenWrt. Kita akan tunneling menggunakan VPN dan kita akan masukkan DNS atau apa IP dari aplikasi Shopee ke OpenWrt dengan harapan di OpenWrt setiap kita mengakses apapun terbaca di Mikrotiknya sistemnya sebagai Shopee. Jadi misalkan kita mengakses YouTube, dia akan terbaca sebagai Shopee. Kita mengakses micet, dia akan terbaca sebagai Shopee. Jadi pokoknya di Mikrotik itu terbaca sebagai Shopee. Ini juga saya belum melakukan eksperimennya. Jadi ini ngawur saja. Misalkan kalau berhasil, berarti ini adalah hal yang sangat-sangat konyol sekali yang dilakukan oleh manusia. Di sini untuk menyambungkan antara Mikrotik ke STB OpenWrt, saya menggunakan USB to LAN dari Totolink. Ini adalah Totolink U100, U100. Dia mampu mentransmisikan bandwidth sampai dengan 100 Mbps. Jadi masih fast Ethernet ya, belum gigabit. Ini harganya cukup murah, sekitar 90.000 saja. Nanti link pembeliannya akan saya kasih di deskripsi di bawah. Dan nanti link pembelian alat yang kita gunakan untuk eksperimen ini juga saya kasih link di deskripsi di bawah. Seperti ini topologinya, nanti kita tinggal praktekkan. Langsung saja kita akan coba nyalakan si Mikrotik RB941 2ND-nya. Tapi sebelumnya, konfigurasi ini akan sangat-sangat berbahaya. Jadi saya takut disalahgunakan di lain waktu. Anda tidak akan melihat konfigurasi ini sepenuhnya. Cuma nanti saya akan tunjukkan apa saja tool-tool yang saya pakai. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak akan jenengan lihat ya. Dan tujuan saya membuat ini hanya satu: mencerdaskan kehidupan bangsa ya lur ya. Karena setiap hal, setiap sesuatu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Gusti Allah. Dan setiap buatan manusia itu pasti ada celahnya.
Dan tugas kita adalah agar bisa menutup celah itu, kita bikin router kita sendiri, bikin sistem operasi kita sendiri, kita kalahkan ilmuwan-ilmuwan router di Latvia, dan Indonesia berdiri di atas routernya sendiri, tidak menggunakan router-router dari luar negeri. Impiannya arek cilik gitu, wong gering ini, coy, paido. Serak butuh, kowe ngomong butuh adsen dan lain-lain, rak peduli headsetan aku soalnya. Oke, langsung saja kita akan coba nyalakan si Mikrotik RB9412ND-nya. Gas kan? Untuk Mikrotik RB9412ND ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Ini saya nyalakan saja untuk Mikrotiknya. Dan saya masukkan sumber internet biasa. Jadi ini sumber internet biasa aslinya. Sumber internet yang bisa digunakan untuk apa saja. Cuman saya blokir beberapa koneksi. Nanti kita akan coba lihat. Oke, ini RB941-nya sudah menyala. Dua asisten. Nah, ini sudah menyala. Mikrotik RB9412ND-nya ini sebenarnya sudah kita setting, dan di sini saya sudah sambungkan ke wireless dari Mikrotik RB9412ND-nya, dan saya akan perlihatkan settingan yang ada di dalamnya dulu. Kita akan buka Winbox, enter, kita run, dan di sini sudah saya set. Kita buka Nightburst. Oh, ki gurung nyambung wifi Mikrotik coy. Oke, di Nightburst ini sudah terbaca. IP-nya kita setting menjadi 10.1, kita konekkan. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang kita terapkan di bagian IP firewall mangle. Kita memasukkan address list dari aplikasi Shopee, dan kita memblokir selain Shopee dengan fitur filter rules yang ada di Mikrotik ini. Jadi kita drop koneksi selain Shopee. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk mengakses Shopee saja. Mari kita coba. Ini sudah terbaca Wi-Fi-nya Mikrotik connected ke RB9412ND. Lalu kita akan coba buka Google Chrome. Guys, mode tamu dun. Oke, dan sekarang kita coba buka youtube.com. Apakah bisa? youtube.com, enter, dan dia muser-muser ya lur ya. Dan kemudian kita buka Shopee, tulisannya beda, shopee.co.id. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil terbuka. Jadi dia sudah kita setting hanya bisa terbuka untuk Shopee saja, karena dia kita setting untuk mendrop atau membacklist selain koneksi dari Shopee ya. Di sini bisa dilihat DST address listnya, kita masukkan Shopee ya di sini. Dan ini memang agak sedikit lambat, tetapi ini dia bisa connect. Sekarang kita akan coba buka melalui aplikasi yang ada di ponsel kita. Oke, di sini kita akan coba buka Wi-Fi-nya. Kita akan sambungkan ke Mikrotik RB94112ND. Ini namanya Mikrotik RB941. Oke, dan sudah terhubung, IP-nya 10 titik sekian ya. Dan di sini terbaca tidak ada internet karena memang dia hanya bisa digunakan untuk Shopee saja. Sekarang kita akan coba buka YouTube, apakah bisa? Nah, di sini kalau kita buka YouTube gambarnya putih-putih gini lur. Jadi tidak ada koneksi internet. Cuman sekarang kita akan coba buka aplikasi Shopee dulu. Oke, dan teman-teman bisa lihat, jenengan semuanya bisa lihat bahwa ini Shopee-nya terbuka untuk aplikasinya. Jadi selain Shopee dia tidak bisa membuka. Ini YouTube tidak bisa terbuka. Jadi hanya seperti ini saja, dia sudah tidak bisa di-refresh. Dan kita coba buka Instagram juga tidak bisa di sini. Kita masuk ke Explorer, ini juga tidak bisa. Sekarang di sini kita akan menerapkan topologi ini. Jadi ini hanya bisa mengakses Shopee. Nanti kita akan tancapkan STB Open WRT ya di Mikrotik ini di port terserah, karena ini sudah kita bridge port 234. Jadi kita bisa masukkan 234 ini sama, hanya semuanya bisa mengakses Shopee, hanya bisa mengakses Shopee saja. Dan kita akan tunneling menggunakan VPN dan beberapa tool yang ada di STB Open WRT. Nanti HP kita atau komputer kita akan masukkan ke Wi-Fi ini, dan harapannya ketika kita tersambung ke Wi-Fi dari STB Open WRT ini, nanti kita mengakses YouTube, kita mengakses aplikasi apapun terbaca di Mikrotik ini sebagai Shopee. Jadi seperti itu. Ini kalau misalkan berhasil, ini sebuah hal-hal yang sangat-sangat aneh. Langsung saja kita akan coba nyalakan si STB Open WRT-nya. Dan di sini saya masukkan USB to LAN, masuk ke sini. Dan dari USB to LAN saya sambungkan ke Mikrotik RB9412ND-nya. Oke, ngomong besok tak, Cuk.
Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi ini STB OpenWRT-nya sepertinya sudah menyala. Kita coba konekkan ke WiFi-nya. Nah ini STB OpenWRT ini saya memakai firmware yang saya modifikasi sendiri. Jadi dia mengeluarkan WiFi bernama MRK WRT. Ini kita konekkan. Ini masuk ke MRK WRT. Seperti ini. Dan kita coba buka IP address dari MRK WRT 192.168.1.1. Kita enter. Passwordnya ROOT. Dan ini sudah masuk ke MRK WRT. Seperti ini tampilan firmware-nya MRK WRT. Woi, terus kawanku. Sorry. Oke, ini sudah masuk ke MRK WRT. Jadi ini pakai HG680p. Ini firmware yang saya modifikasi sendiri. Kita buka di network interface. Dan di sini ada IP address yang diberikan yaitu 10.251. Ini adalah IP address dari Mikrotik kita tadi, segmen 10 ya. Coba kita akses YouTube di sini, youtube.com. Tidak bisa, speed test juga tidak bisa. Speed test ngapain pun nggak bisa. Yang bisa dilakukan hanya membuka Shopee. Karena ini koneksi dari Mikrotik yang sudah kita setting tadi. Shopee.co.id. Sorry kawanku. .coit. Enter. Nah, di sini hanya bisa membuka Shopee saja. Ini YouTube masih nguser-nguser, ini Shopee dia terbuka. Jadi hanya di ACC akses dari Shopee. Oke, di sini kita akan mencoba melakukan eksperimen yang sangat-sangat konyol. Jadi saya akan melakukan tunneling menggunakan salah satu tools yang ada di sini, yaitu OpenClass. Oke. Ini adalah OpenClass versi V045.70 beta. Jadi ini nanti saya akan pasangkan beberapa VPN dan juga saya masukkan DNS dari Shopee, yaitu ini. Dan beberapa DNS lain. DNS-nya sedulur semuanya bisa cek di nanangmrk.com Mikrotik IP address list. Di situ ada berbagai macam address list dari aplikasi. Ini kita akan coba masukkan VPN-nya dan kita akan coba tunnel apakah berhasil atau tidak. Setiap device yang terkonek ke STB OpenWRT nanti koneksinya di Mikrotik akan terbaca sebagai Shopee. Jadi kita ngakses YouTube bisa, kita ngakses apapun bisa. Kita coba. Dan ini kita coba lihat config manage-nya. Ini config yang saya modifikasi sendiri juga. Sedemikian rupa lah pokoknya untuk mengkonfigurasi ini, mencoba melakukan membobol sistem atau konfigurasi dari Mikrotik tadi. Jadi kita langsung coba enable OpenClass-nya. Aku yo ora mampu, mung sak kuatku mencintaimu. Oke, dan di sini sudah running ya. Dan kita coba buka Open Panel. Nah, di sini running teman-teman. Kita proxy buka. Kita ping coba tes latensi. Di sini saya memasukkan berbagai macam VPN dengan IP atau DNS yang berbeda ya. Dan kita coba lihat yang nyala yang mana. Nah, di sini ini ada satu yang menyala server. Ini saya mencoba dengan IP address list yang berbeda dari Mikrotiknya. Dan ini ada yang menyala satu. Berarti berhasil. Ini harusnya ya. Ini kita mengakses YouTube. Di Mikrotik terbaca Shopee. Harusnya kita bisa mengakses YouTube, tidak hanya Shopee lagi. Kita coba YouTube-nya, kita refresh, kawanku. Gelem rak wi. Dan mau kawan. Dan ini YouTube SG karena ini server Singapura. Kita coba lihat di sini SG2 tuh. Ini sudah berhasil masuk. Dan ternyata berhasil. Ini benar-benar eksperimen yang sangat-sangat gabut sekali. Jadi ini terbaca di Mikrotiknya. Kita membuka YouTube, terbaca di Mikrotik. Kita itu sedang mengakses Shopee. Begitu. Makanya dia tidak masuk ke IP, firewall, kemudian filter rule. Jadi dia tidak masuk ke yang di drop. Karena dia masuk IP address list yang tidak dikecualikan di sini. Jadi kita bisa melakukan eksperimen ini berhasil kawanku. Dan sekarang kita coba play salah satu. Bisa kawan. Dan kita coba speed test. Speed test.
Kita speed test pakai Ookla. Bisa apa enggak ini? Wih, bisa. Konyol. Ini ini eksperimen yang sangat-sangat tidak penting ya. Kita coba speed test. Kita dapat speed test berapa? Dapat speed test 14 MB masih. Iki koneksi Shopee. Dapat. Jadi ini benar-benar di mikrotiknya kita sedemikian rupa agar semua aplikasi tidak bisa diakses kecuali Shopee. Dan ini dengan metode ini bisa kita bypass istilahnya lah ya. Dan kita mendapatkan internet segini kawanku. Dan kita coba lihat lagi settingan open class-nya. Kita coba global setting. Di sini saya menghidupkan metanya. Jadi ini menggunakan open class versi terbaru 45.70. Kayak ini versi terbaru deh. Dan ini config-nya saya modifikasi sedemikian rupa dan saya sesuaikan dengan konfigurasi mikrotik yang kita buat sih sebenarnya. Kalau saya tidak mengetahui konfigurasi mikrotiknya, saya juga tidak bisa nyeting open class-nya. Jadi ini sangat-sangat perlu Anda catat ya. Kalau saya tidak tahu konfigurasi mikrotiknya, saya juga tidak bisa mengkonfigurasi open class-nya. Saya bisa menembuskan open class ini karena kita tahu settingan mikrotiknya, celahnya di mana, kekurangannya di mana, dan kita coba tembuskan lewat jalan itu. Tapi kalau kita tidak bisa mengetahui konfigurasi mikrotiknya seperti apa, open class-nya juga tidak akan tembus. Jadi kita harus mengetahui protokol yang kita pakai dan yang lain-lain. Ini eksperimen yang sungguh sangat gabut sekali. Itu saja teman-teman. Jadi hasilnya kita bisa melakukan mengakali koneksi atau membobol konfigurasi mikrotik dengan menggunakan OpenWRT. Nanti silakan coba dikulik-kulik sendiri, dicoba-coba sendiri. Dan kalau misalkan jenengan semuanya bingung dengan OpenWRT, ada beberapa video premium yang ada di Nanang MRK Membership. Nanti jenengan bisa bergabung di sana. Dan terima kasih sudah menonton. Kalau ada saran kita eksperimen apalagi, langsung komen di kolom komentar di bawah. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah, iPhoneku. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.